Shalom, selamat pagi. Mari saudara-saudaraku kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Oh Tuhan, sinarilah kami dengan kasih-Mu, sehingga betul-betul firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami pahami dan kami terus dimampukan di dalam melakukannya, supaya hari demi hari kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang betul-betul kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 2 Februari 2021. Hidup arif. Saudara-saudara, menjalani hidup dalam sebuah kearifan tidaklah mudah. Mother Teresa pernah mengungkapkan kata-kata seperti ini tentang hidup orang arif. Hidup adalah kesempatan, gunakan itu. Hidup adalah keindahan, kagumi itu. Hidup adalah mimpi, wujudkan itu. Hidup adalah tantangan, hadapi itu. Hidup adalah kewajiban, penuhi itu. Hidup adalah pertandingan, jalani itu. Hidup adalah mahal, jaga itu. Hidup adalah kekayaan, simpan itu. Hidup adalah kasih, nikmati itu. Hidup adalah janji, genapi itu. Hidup adalah kesusahan, atasi itu. Hidup adalah nyanyian, nyanyikan itu. Hidup adalah perjuangan, terima itu. Hidup adalah tragedi, hadapi itu. Hidup adalah petualangan, lewati itu. Hidup adalah keberuntungan, laksanakan itu. Dan hidup adalah terlalu berharga, jangan rusakkan itu. Saudaraku, kalimat-kalimat ini adalah perkataan Mother Teresa, seorang yang memiliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa dan orang-orang yang diterlantarkan. Dia sangat peduli dengan mereka, karena memang saudaraku bahwa kehidupan kita selaku orang Kristen adalah kehidupan yang dipanggil untuk peduli sebagai buah nyata daripada iman kita. Saudara-saudara, jika cinta yang Tuhan berikan kepada kita sudah sangat cukup, bahkan seharusnya lebih daripada cukup, untuk itu maka kita hidup tidak akan sia-siakan untuk mengeluh, karena begitu banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus berjuang, ia dipenjara, ia disiksa, namun dalam kondisi seperti itu dia tidak menghabiskan dirinya untuk mengeluh, untuk merancangkan balas dendam bagi mereka yang menyiksanya, tetapi dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk semakin menata imannya dan bahkan semakin peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hidup haruslah berbuah, dan mati adalah sebuah keuntungan. Itu prinsip Paulus. Memang saudaraku bahwa hidup tidak akan pernah mudah dan pasti banyak tantangan. Tapi bukankah untuk itu kita dipanggil melakukan kehendak Tuhan? Kita diciptakan untuk sebuah tujuan, a divine purpose. Dan pastinya bukan untuk terpuruk, bukan untuk kalah, bukan untuk egois, bukan untuk hancur, bukan untuk dikalahkan oleh kegelapan. Hidup adalah hidup. Berjuanglah untuk itu. Di masa-masa sekarang ini, melalui firman-Nya, kita diajar untuk terus menata hidup kita. Hiduplah seperti orang arif, bukan seperti orang bebal.
Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menopang kami dan memampukan kami untuk kami semakin memperhatikan bagaimana kami menjalani hidup yang adalah anugerah ini. Kami menjauhkan cara hidup kami seperti cara hidup orang bebal, tetapi kami mau hidup seperti orang arif yang semakin mengenal diri kami, mengenal Tuhan, dan juga akan semakin care dengan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.